Halo guys, selamat datang kembali di video sehari tentang kasus hukum, pembahasan hukum, dan solusi hukumnya. Kasus hukum kali ini adalah mengenai bisnis di bidang perdagangan jual beli Loko London Gold. Kasus hukum ini terjadi pada sahabat Sari bernama Gar yang menginvestasikan sejumlah uangnya kepada temannya bernama Jad. Simak video ini sampai dengan selesai ya, sehingga contoh kasus di video ini tidak terjadi pada kehidupan dan bisnis kalian. Kita langsung ke kasus hukumnya ya. Permasalahan berawal terjadi pada tahun 2001, di mana Gar mengenal Jad melalui ibu Jad bernama Odi. Gar sangat akrab dengan keluarga Jad, walaupun tidak ada hubungan darah. Gar pernah beberapa kali menolong keluarga Jad. Pernah suatu kali ibu Jad bernama Odi meminjam uang sejumlah 100 juta untuk keperluan sekolah Jad, anaknya, pada saat Jad masih kecil, dan uang 100 juta rupiah tersebut telah dikembalikan oleh Odi. Kemudian sejak tahun 2005 sampai dengan 2018 Gar tidak lagi berhubungan dengan keluarga Odi sampai pada bulan November 2018 Jad setelah dewasa bertemu dengan Gar. Kemudian Jad berusaha untuk menawarkan investasi untuk bisnis perdagangan emas dunia melalui PT XX Fitters dengan setoran modal nominal 20.000 USD. Bahwa atas tawaran Jad tersebut kemudian Gar setuju mengingat hubungan baiknya dengan ibu Jad bernama Odi. Kemudian sebelum Gar mentransfer uang kepada Jad, Gar memastikan terlebih dahulu kepada Jad bahwasanya Gar tidak paham dengan internet, mengingat Gar sudah berusia 60 tahun dan Gar juga tidak bisa paham tentang transaksi jual beli Loko London Gold. Oleh karena hal tersebut, maka Gar akan mentransfer dana sebesar 20.000 USD dengan kesepakatan perjanjian dengan Jad, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Gar diwajibkan untuk setor modal sebesar 20.000 USD kepada Jad untuk jual beli perdagangan emas dunia. Kemudian yang kedua, kesepakatan keuntungan bagi hasil 75% untuk Gar sebagai pemilik modal dan 25% untuk Jad. Kemudian yang ketiga, kerugian tidak menjadi tanggungan Gar sebagai pemilik modal dikarenakan Gar tidak memahami teknis jual beli serta tidak mengenal internet. Kemudian nama nasabah di PT XX Fitters menggunakan nama Jad sebagai nasabah dan bukan menggunakan nama Gar sebagai pemilik dana. Lalu yang kelima, Jad sanggup mengembalikan uang Gar sewaktu-waktu secara kontan sejumlah 20.000 USD. Lalu yang keenam, Jad menjamin bahwa dalam 1 bulan Gar akan mendapatkan keuntungan 10% dari investasi, sehingga keuntungan Gar per bulan 2.000 USD. Nah, begitu ya guys uraian permasalahan hukum yang dialami Gar. Di kasus ini Gar telah mengikatkan diri dengan Jad dalam suatu perjanjian ya. Nah, untuk kalian yang mengalami kasus serupa akan tetapi tidak terdapat perjanjian, video ini bisa langsung kalian skip saja karena solusinya juga akan berbeda dengan kasus yang terjadi antara Gar sebagai pemilik modal dan Jad. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan hukumnya ya. Seperti yang telah Sari informasikan, yang menjadi fokus pada kasus hukum ini yaitu tentang perjanjian antara Gar dan Jad untuk melakukan transaksi jual beli Loko London Gold. Bahwa atas kesepakatan tersebut pada prakteknya Gar tidak mendapatkan keuntungan sama sekali, bahkan dana investasinya pun juga tidak dapat diambil kembali, sehingga atas keadaan demikian sangatlah merugikan Gar sebagai pemilik modal. Bukan keuntungan yang didapat, tetapi kerugian yang nyata. Dan faktanya akibat perbuatan Jad, Gar telah menderita kerugian berupa sebagai berikut, yaitu modal pokok yang telah disetorkan adalah 20.000 USD. Keuntungan yang hilang yaitu 10% kali 20.000 USD.
kurang lebihnya adalah 2.000 USD per bulan, dan itu terjadi sejak November 2018 sampai dengan Oktober 2020, yaitu sekitar kurang lebih 23 bulan, sehingga total kerugian yaitu sebesar 46.000 USD. Kemudian jika dijumlahkan kerugian secara keseluruhan GAR, maka 46.000 USD ditambahkan dengan 20.000 USD, sehingga total keseluruhannya adalah kurang lebihnya 66.000 USD. Nah, begitu ya guys kasus hukum yang terjadi pada GAR. Hati-hati dalam menjalankan bisnis. Jangan sampai kalian hanya tergiur pada bunga besar saja. Akan tetapi dalam bisnis perhitungkan juga resiko yang mungkin akan terjadi. Jangan sampai kalian yang pengen cuan besar malah uang kalian hilang. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai solusi hukumnya. Kita akan masuk ke dasar hukumnya. Seperti biasa, Sari menggunakan dasar hukum pasal 1320 dan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karena menggunakan perjanjian sebagai alat buktinya. Nah, perjanjian dalam hal ini digunakan sebagai alat bukti ya, dikarenakan berisi kesepakatan antara GAR dan JAT dalam berbisnis. Nah, ini pentingnya alat bukti ya, maka dari itu jangan sampai alat bukti kalian hilang. Karena jika sudah sampai di persidangan pada agenda acara pembuktian, yang terpenting adalah kalian bisa menghadirkan bukti aslinya ya. Dan tidak ada alasan buat kalian tidak punya alat bukti karena hilang. Jadi pastikan dalam segala sesuatu yang berhubungan dengan bisnis pekerjaan, entah itu nota penjualan, bukti transfer, dan lain sebagainya, usahakan jangan sampai hilang. Karena fungsi dari alat bukti itu adalah untuk melindungi diri kalian sendiri. Oke, atas dasar hukum yang telah Sari sebutkan, pada pasal 1320 di situ menjelaskan bahwa supaya tidak terjadi persetujuan yang sah perlu dipenuhi 4 syarat, yaitu yang pertama kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kemudian yang kedua kecakapan untuk membuat sesuatu perikatan, kemudian yang ketiga suatu pokok persoalan tertentu, dan yang keempat yaitu suatu sebab yang tidak terlarang. Nah itu ya penjelasan pada pasal 1320. Sekarang pada pasal 1338 di dalamnya menjelaskan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikat baik. Nah, atas dasar pasal-pasal yang telah disebutkan, maka Sari menyarankan agar GAR mengajukan gugatan perdata sebagai penggugat melawan tergugat. Dalam hal ini tergugatnya adalah JAT, yaitu seseorang yang telah diduga ingkar janji atas persetujuan yang telah dia sepakati. Dan tidak menutup kemungkinan juga pada gugatan tersebut tidak hanya menyertakan satu orang saja sebagai tergugat, akan tetapi dalam gugatannya GAR juga dapat mengikutsertakan Direktur PT XX Fitters sebagai tergugat dengan tujuan agar gugatan kalian tidak kurang pihak. Seperti itu guys. Oke, terkait gugatan yang Sari sarankan kepada GAR, di video Sari selanjutnya Sari akan membahas tindakan hukum yang akan dilakukan oleh Direktur PT XX atas gugatan yang diarahkan GAR kepadanya. Tunggu ya kelanjutan video ini, dan akhirnya untuk sementara seperti itu ya guys kasus hukum yang Sari bahas pada video ini. Semoga bisa memberikan gambaran kepada kalian mengenai modus kejahatan orang dalam berbisnis. Usahakan kalian terhindar dari permasalahan hukum. Sampai ketemu di video Sari selanjutnya. See ya.